Halo, selamat pagi buat siswa-siswaku yang terkasih dalam Tuhan. Rindu sekali kita sudah lama tidak bertemu dengan Miss Dewi. Jadi video ini saya khususkan untuk kelas 10 MIPA dan juga kelas 10 IPS dalam pembelajaran matematika wajib di materi trigonometri dasar. Jadi ini masih dasar-dasar trigonometri. Mungkin untuk anak yang IPA sudah tidak asing lagi, tapi mohon maaf kita harus ngulang sedikit lagi karena materinya harus kita awali dari trigonometri dasar dulu. Jadi sekarang kita mau kebalik. Kita mau belajar yang namanya trigonometri. Apa sih trigonometri itu? Jadi trigonometri itu berasal dari kata trigonos, segitiga, kemudian metros, ukuran. Nah, gitu. Jadi sebenarnya trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai perbandingan ukuran sudut pada segitiga. Jadi itu trigonometri itu. Nah, biasanya trigonometri itu selalu berhubungan dengan yang namanya sudut, berhubungan dengan segitiga, lingkaran, dan juga ada pembagian kuadran di dalam trigonometri. Ada beberapa hal yang perlu diingat di materi trigonometri ini. Yang pertama, kalian harus ingat dulu ukuran sudut. Nah, sudut itu bisa dinyatakan dengan ukuran derajat, ukuran sudut ya. Ukuran sudut dalam derajat. Bisa juga dalam menit. Ternyata di sini 1 derajat sama dengan 60 menit. Ingat ya, kalian bisa lihat jam kalian masing-masing. Bener nggak sih 1 derajat itu 60 menit? Dalam penulisan 60 menit bisa kita singkat jadi 60/1. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, karena ini video pembelajaran, kalian bisa ulang-ulang, bisa diulang-ulang videonya. Terus kalau misalnya masih belum paham, cari literasi yang lebih dari Google, dari YouTube yang lainnya. Tapi untuk video ini saya wajibkan untuk ditonton bagi kelas 10 IPA dan 10 IPS. Jadi tugas kalian hanyalah menonton video ini, kemudian bukti bahwa kalian sudah menonton video ini adalah kalian like videonya, lalu kalian komen di situ. Di situ saya absen dan di situ saya akan berikan penilaian keterampilan bahwa kalian benar-benar sudah menonton video yang saya buat, ya. Jadi sekali lagi, materi kita pagi ini adalah mengenai trigonometri. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari mengenai perbandingan ukuran sudut pada segitiga. Tapi sebelumnya kita harus tahu mengenai ukuran sudut. Pertama, derajat. Kemudian saya lanjutkan lagi, selain 1 derajat sama dengan 60 menit, kita bisa rubah juga ke dalam detik. Jadi 1 menit itu ditulisnya bisa 1/1, dan 1 menit yang selama ini kita tahu itu adalah 60 detik. 60 detik penulisannya bisa dengan petik 2. Ya, ingat ya, menit petik 1, detik petik 2. Ini mengenai menyatakan ukuran sudut. Selain derajat, detik, dan juga menit, kita akan mengenal istilah radian. Radian. Mengenal istilah radian. Jadi, mohon maaf ini videonya masih terbatas, tapi semoga bisa dipahami. Selain tadi derajat, menit, detik, ukuran sudut bisa dinyatakan satu dalam bentuk radian. Jadi 1 radian, kalau kita punya 1 sudut ukurannya radian, itu bisa kita rubah ke dalam bentuk derajat. Caranya, 1 radian sama dengan 1 kali 180 derajat per pi. Ya, per pi. 1 derajat bisa juga kita rubah ke dalam radian. Caranya, 1 derajat dikali pi per 180 radian. Coba diperhatikan baik-baik, kertas saya yang saya buat ini catatan penting buat kita semuanya. Merubah radian ke dalam derajat, ini yang atas ini. 1 radian sama dengan 1 kali 180 derajat per pi. Kalau merubah derajat ke dalam radian, 1 derajat kali pi per 180 per radian. For your info, pi di sini bisa kita artikan 3,14 atau 22/7. Itu nilai konversi yang hampir mendekati dengan nilai pi, atau pi bisa kalian pertahankan tetap dalam bentuk pi. Jadi pi yang dimaksud di dalam
merubah radian ke dalam derajat dan derajat ke dalam radian itu seperti yang sudah kita kenal di matematika, yaitu 22/7 atau 3,14 ya. Maaf tadi ribet ngomongnya. Bisa diingat mengenai radian. Jadi tadi ada apa aja tadi? Ukuran sudut ada dalam derajat, menit, detik, dan juga dalam radian. Selain sudut yang harus kalian ingat, itu kalian juga harus ingat mengenai lingkaran. Mengenai lingkaran, karena kita berbicara mengenai sudut, saya mau membawa pemikiran kita untuk mengingat mengenai sebuah lingkaran. Unsur-unsur dalam lingkaran itu ada yang disebut dengan tembereng, garis yang menghubungkan antara titik-titik ini, lalu ada juring AB, ini lengkungan AB, kemudian ada sudut pusat, sudut keliling, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus ingat konsep perbandingan? Ini pelajaran kelas 7 di SMP pernah dibahas. Ini saya mengingatkan kembali karena tadi di awal saya menyampaikan bahwa trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari perbandingan ukuran sudut pada segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Makanya kita harus ingat dulu konsep perbandingan. Sekarang saya mau bertanya, kalau luas lingkaran kalian ingat gak rumusnya apa? Ayo ada yang ingat rumus luas lingkaran yang besar ini? Kalau saya nanya, apa rumus luas lingkaran? Ada yang ingat rumus luas lingkaran? Ya, pi r kuadrat. Itu rumus luas lingkaran. Tapi misalnya ya, saya punya kue bruder kayak gini, kue bulat kayak gini, lalu saya potong karena ada yang ulang tahun, saya potong dengan bentuk seperti ini. Saya nanya nih, berapa kira-kira luas potongan kue yang ini? Kalau di kasusnya yang diketahui cuma seperti ini. Jadi sekali lagi ini adalah untuk pengingat bagi adik-adik semuanya. Coba yang diketahui, saya ulangi, saya punya kue lingkaran, lalu saya potong kayak gini. Ini kira-kira lebih gampang biasanya orang membayangkan makanan gitu. Oke, balik lagi ke sini. Yang diketahui di lingkaran ini adalah hanya lingkaran besar, kemudian lingkarannya dipotong oleh garis A ke O dan juga O ke B, membentuk sudut theta dengan juring AB tulisannya S. Di sini saya kasih tanda ingat S, mencari panjang juring. Mencari panjang juring. Itu rumusnya adalah R theta, artinya jari-jari dikali dengan besar sudut theta. Coba kalian perhatikan baik-baik lingkarannya. Ada lingkaran besar, di dalam lingkaran ini tentu kita bisa mencari luasnya dengan rumus pi r kuadrat. Kita bisa mencari kelilingnya, rumus keliling lingkaran ingat? Apa? Ini ada nih, 2 pi r. Lalu lingkaran yang besar ini dipotong. Dia membentuk AOB. Di AOB ini yang diketahui cuman panjang juring AB yaitu S dan juga sudut theta yang terbentuk. Pertanyaan saya, berapa luas AOB? Berapa luas ini yang kecil ini? Potongan kue saya ini. Nah, kita bisa menggunakan konsep perbandingan. Adik-adik boleh perhatikan. Kita bandingkan luas lingkaran yang besar dengan luas lingkaran yang kecil. LAOB kita bandingkan dengan luas lingkaran yang besar. Dan LAOB ini ingat apa yang mau kita cari? Kita sama dengankan dengan keliling dari juring AB atau panjang juring AB kita bandingkan dengan keliling. Nah, ini yang disebut konsep perbandingan. Nanti kita belajar lebih banyak lagi mengenai konsep perbandingan. Saya cuma mau mengingatkan kalian. LAOB ini yang mau kita cari. Sedangkan luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat, ya. Betul kan? Lalu
Panjang juring AB, lengkungan AB itu S. Saya tulis S di sini. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2pi R. Nah, kalau ada perbandingan seperti ini, kita apakan? Kita kali silang. Nah, dapatlah LAOB sama dengan S per 2PR dikali dengan PR kuadrat. Nah, disitu coret-coret. Kenapa dicoret, ayo? Karena sama-sama punya PR. Tapi di sini R-nya kuadrat, makanya R-nya masih ada 1. Di sini R-nya nggak pakai kuadrat. Maka PR di bawah ini habis. Sisa yang di atas ini R. Maka LAOB sama dengan S per 2 kali R. Jadi luas AOB yang kecil ini kita bisa cari dengan rumus setengah RS. Jari-jari dikali dengan lengkungan dari AB. Nah, jari-jarinya apa sih di sini? AO atau OB? Panjang AO atau panjang OB? Oke. Balik lagi ke tadi. Tadi kita udah nyari ya. Nih. Apa kesimpulan yang kita dapat? LAOB sama dengan setengah kali jari-jari kali S. S tadi adalah panjang dari AB, lengkung AB. Nah, ternyata panjang lengkung AB tadi menurut pembelajaran kita yang sudah lalu, mencari lengkungan AB kita bisa cari dengan R kali besar sudut theta. Jadi rumus mencari luas AOB kita bisa turunkan lagi. Jadi luas AOB bisa juga kita tulis dengan setengah kali R theta. Kita dapat LAOB adalah setengah R kuadrat kali theta. Ternyata mencari LAOB itu bisa pakai dua rumus. Bisa pakai rumus LAOB sama dengan setengah R kali S, kalau S-nya diketahui. Atau kita pakai luas AOB, potongan dari lingkaran yang kecil tadi dengan rumus setengah kali R kuadrat theta, kalau sudut tetanya yang diketahui. Nah, semoga ini bisa mengingatkan kembali mengenai konsep perbandingan. Ini jadi catatan penting ya. Ya, mencari LAOB. Kalau saya nanti punya soal bentuknya seperti ini. Tadi apa saja yang harus kita ingat? Ayo. Ukuran sudut. Kemudian kita harus ingat konsep perbandingan. Setuju? Harus diingat? Harus diingat. Saya kasih contoh soal, sedikit contoh soal. Contoh soal. Saya punya 60 derajat. Bagaimana cara kita merubah 60 derajat ke dalam radian? Tadi rumus yang tadi, ingat ada dua rumus merubah derajat ke dalam radian di video menit sebelumnya. Sama merubah radian ke dalam derajat. Ingat tadi bisa dibalikin lagi. Kalau lupa, apa ya tadi rumusnya? Lihat aja ya. Tinggal dibalikin videonya. 60 derajat sama dengan 60 kali pi per 180 derajat. 60 sama 180 kan bisa disederhanakan ya. 180 dibagi 60, 3. 60 dibagi 60, 1. Maka 60 derajat sama dengan 1/3 pi radian. Ini cara menulisnya. Jadi 60 derajat sama dengan 1/3 pi radian. Nah, di sini saya kasih catatan. Boleh dibuat ke dalam desimal. Artinya, pi-nya bisa kalian konversikan ke 3,14 atau 22/7 supaya tidak ada kata-kata pi. Kalau saya berikan soal pilihan ganda tidak ada pi-nya atau pilihan jawabannya dalam bentuk desimal, artinya kalian harus mencari perkalian antara 1/3 dikali dengan pi tadi, 3,14 atau 22/7. Baru kalian bentuk ke desimal. Tapi beberapa soal pilihan ganda biasanya juga mempertahankan nilai pi-nya. Cuman supaya kalian bisa membedakan. Kok nggak ada jawabannya, Miss? Ada, tapi mungkin kalian belum menemukan sampai bentuk yang paling sederhana.
Itu aja. Saya yang kedua punya 45 derajat. Kalau 45 derajat saya rubah ke dalam radian jadinya gimana ya? Oke, kita balikan. 45 derajat sama dengan 45 dikali pi per 180 derajat radian. Ini 45 sama 180-nya saya sederhanakan. Karena ini angkanya kelipatan. Maka sisa 4 ya, 180 dibagi 45 itu 4. Maka 45 derajat sama dengan 1/4 pi radian. Coba dilihat baik-baik contoh soal saya. Kalian bisa pause. Kemudian kalian bisa amati, cermati, dipahami. Masih banyak keterbatasan dalam video saya. Mohon maaf, saya baru sempat untuk menyapa kalian. Karena satu dan lain hal, saya hanya memberikan modul pada adik-adik semuanya di pembelajaran di bulan yang lalu. Saya berterima kasih untuk adik-adik yang sudah menyelesaikan modul dengan tepat waktu dan yang menyelesaikan modus walaupun tidak tepat waktu. Saya hargai itu dan mohon maaf bagi yang tidak mengumpulkan, artinya nilai kalian saya akan tetap kosongkan dan ada beberapa siswa tidak menghubungi saya sama sekali, artinya mengirimkan foto pembelajaran selama belajar juga tidak, memberikan sekedar miss boleh nggak tenggang waktu, itu juga tidak ada. Jadi bagi adik-adik, mohon maaf kalau memang PJJ kita ini penuh sekali dengan keterbatasan, apalagi saya dengan kondisi kesehatan saya yang kurang baik. Saya meminta supaya adik-adik boleh melengkapi dulu tugas PJJ yang sebelumnya, yang belum. Karena minggu ini kan ada penambahan tugas lagi. Kalau kalian tunda lagi, semakin menumpuk, semakin banyak, semakin kalian akan bosan mengerjakannya. Betul atau benul? Betul kan? Jadi itu. Tadi beberapa sudah kita pelajari ya mengenai ukuran sudut. Satu lagi contoh. Sekarang contohnya adalah saya punya 0,45 radian. Bentuk desimal ya, nggak ada pi-nya. 0,45 radian, bagaimana caranya merubah ke dalam derajat. Oke, kalian baik-baik perhatikan video ini. Gunakan rumus yang sebelumnya saya sudah kasih tahu di video di menit sebelumnya. 0,45 dikali 180 derajat per pi. Bedanya cuman 180-nya di atas, kalau tadi 180-nya di bawah. Nah, 0,45 ini saya rubah ke desimal supaya gampang aja sih mengalihkannya. Atau langsung juga boleh kalau yang sudah paham. Atau kalau yang masih bingung-bingung, coba bisa di pause. Perhatikan. Kenapa saya jadi 45/100 nih, karena saya rubah desimal. Langsung juga boleh, sok aja. Saya kalikan dengan ini ketemu 1,8. Maka 45 dikali 1,8 per pi. Pi-nya saya ganti dengan 3,14. Hasil konversinya sekitar 25,796 atau sekitar 25,80 derajat. Ini cara mengkonversi radian ke dalam derajat. Kalau sebelumnya adalah derajat ke dalam radian. Dari video ini saya nanti bisa kasih tugas yang sangat bervariasi. Jadi tolong di pause, diperhatikan baik-baik. Ya, itu beberapa hal yang pertama kali harus diingat mengenai trigonometri, ukuran sudut dan juga konsep perbandingan. Cuma tadi kebetulan perbandingannya saya sengaja lingkaran, ada juga nanti perbandingan segitiga dan lain sebagainya. Sekarang kita langsung masuk saja ke trigonometrinya, ke perbandingan trigonometrinya. Jadi, saya sekali lagi ulangi, trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari perbandingan ukuran sudut pada segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Jadi kita akan berbicara segitiga siku-siku. Saya punya segitiga siku-siku. Sisi-sisinya saya kasih nama X, Y, R. Lalu ada sudut. Di depan sudut siku-siku saya kasih nama ini alfa. Sudut alfa.
Ini sudut siku-siku ya, makanya disebut segitiga siku-siku. R ini biasanya disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Kalau X dan Y biasanya disebut dengan sisi tegak. Nah, perhatikan di sini saya kasih nama sudut alfa. Berarti sisi yang berada di depan sudut alfa ini adalah sisi Y. Nah, sekali lagi di sini X adalah sisi tegak pertama. Atau X ini disebut juga sisi samping sudut alfa. Sedangkan Y ini sisi tegak kedua, bisa juga disebut sisi depan sudut alfa. R disebut sisi miring atau hipotenusa. Nah, untuk mengingatnya, dalam trigonometri ingat ya, ada disebut sisi samping. Sisi samping itu sa. Sisi depan itu D. Sa, samping, D, depan, mi, sisi miring. Jadi, sisi miring, sisi depan, sisi samping. Mi, D, sa. D, sa, mi. D yang mana yo? D depan sudut alfa, D depan sudut alfa, sa samping sudut alfa, mi miring, D sa mi. Ingat, sisi depan itu tergantung di mana letak sudut alfa. Apa hubungannya dengan perbandingan sudut? Ingat ya tadi, demi sa. Depan miring samping, demisa, depan miring samping. Ingat, depan miring samping. Hubungannya adalah perbandingan trigonometri ada 6. Ada yang disebut sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Coba bisa di pause. Ya bentar, posisinya kurang enak. Iya. Sin alfa. Oh, ini saya lupa nulis alfa, harusnya ada alfanya ya. Maaf. Jadi malu. Sin alfa itu demi, depan miring. Karena sisi depannya Y, maka Y per R. Sin demi, cos. Sami, samping miring. Karena sampingnya X, maka X per R. Tangen, desa. Demi, sami, desa. Ingat perbandingan sudut trigonometri. Demi, sami, desa. Di pause. Diingat-ingat. Lalu ada kosek. Kosekan itu kebalikan dari sin. Kosekan kebalikan dari sin. Sekan kebalikan dari kos. Kotangen kebalikan dari tangen. Ingat ini ya. Boleh di pause, kemudian disalin di buku catatannya, diingat-ingat, disalin di otaknya. Ingat, sin, kostan, demi, sami, desa. Ini perbandingan trigonometri. Demi, sami, desa. Ingat, bisa di pause. Oke. Lagi ya. Bikin video ternyata sungguh melelahkan. Coba lihat. Kebalik gak sih? Oh enggak. Saya punya 2 segitiga siku-siku. Yang satu saya punya sudut beta. Yang satu yang ini. Yang satu punya sudut alfa, yang satu punya sudut beta. Coba, saya punya kuis buat kalian. Kuisnya kalian buat sama persis di buku kalian, segitiga seperti ini. Lalu kasih nama. Mana yang disebut sisi miring,
Mana yang disebut dengan sisi samping, mana yang disebut dengan sisi depan? Kuisnya. Ingat tadi saya bilang sisi depan sama sisi samping itu tergantung letak dari sudut yang dikasih nama. Kalau di sini namanya sudut alfa, berarti cari sisi depan sudut alfa, sisi samping sudut alfa. Kalau di sini dikasih namanya beta, cari sisi depan sudut beta, sisi samping sudut beta, sisi miringnya mana. Kuis ya. Lalu 5 orang pertama yang kirim WA ke saya dengan jawaban yang benar, nanti kalau masuk sekolah saya kasih hadiah istimewa dari Miss Dewi. Serius, beneran, gak bohong. Ya, 5 orang pertama hadiah spesial. Saya gak pernah ingkar janji. Saya akan berikan hadiah spesial buat kalian yang 5 orang pertama WhatsApp saya, kasih gambar yang sudah kalian kerjakan di buku yang udah dikasih nama, mana yang disebut sisi depan, mana yang disebut dengan sisi samping, mana yang disebut sisi miring. Buat aja kayak gini, tulis aja. Oh ini sisi miring, sisi samping, sisi depan, tulis di sebelahnya gitu. Oke, ini kuis saya. 5 orang pertama akan mendapatkan hadiah. Selanjutnya apa ya? Capek. Selanjutnya ke contoh soal yuk. Contoh soal yuk. Saya punya segitiga siku-siku. Tapi tunggu ya, bentar. Oke, lanjut. Saya punya segitiga siku-siku. Di sini saya kasih nama segitiga siku-sikunya A, B, C. Tapi maaf saya lupa kasih tanda siku-siku di sini. Ya. Ini. Terus saya mau kasih nama. Ini ingat ya. Ini AB. Ini AC. Ini BC. Coba lihat. Kira-kira mana yang disebut sisi depan sudut alfa? Ada 2 sudut nih. Sudut yang pertama saya kasih nama alfa. Ini saya kasih nama sudut beta. Jadi nanti beda definisinya. Sudut sisi depan, sisi samping itu tergantung di mana letak sudutnya. Sekarang pertanyaan saya. Di sini berapa nilai sin alfa, berapa nilai cos alfa, berapa nilai tangen alfa? Berapa nilai kosek alfa, berapa nilai sekan alfa, berapa nilai kotangen alfa. Berarti kan kita harus tahu sisi depan sudut alfa, sisi samping sudut alfa, sama sisi miring sudut alfa. Lalu di bawah saya kasih lagi pertanyaan. Lalu berapa nilai sin beta, cos beta, tangen beta, kosek beta, sekan beta, kotangen beta? Coba kita pikirkan dulu baik-baik. Mari kita pikirkan ini baik-baik. Segitiganya cuma 1. Tapi kok yang ditanyain jadi banyak banget ya? That was the beautiful of mathematics. Cuma dari 1 segitiga. Oh my god, Miss, 1 segitiga kenapa jadi banyak banget pertanyaannya? Saya pause dulu. Baiklah, mari kita kembali lagi. Di sini ada 1 segitiga namanya A, B, C. Ada 2 sudut. Ada sudut alfa sama sudut beta. Nah ini kita bahas dulu satu-satu ya. Ini sama persis saya buat lagi, walaupun jelek. Letak alfanya sama ya. Supaya lebih gampang aja ngejawabnya. Ya. Kalau alfanya di situ, yang disebut sisi depan yang mana? Nah, sisi depannya yang di sini. Sisi sampingnya yang mana? Sisi sampingnya di sini. Sisi miringnya di sini. Saya kasih tulisan dulu.